selesai, tentang eksponen, yaitu bilangan berpangkat. Dan materi ini adalah materi matematika di kelas 1 atau kelas SMA di kurikulum Merdeka. Oke, pertama-tama di sini kita harus ketahui dulu nih apa itu eksponen. Jadi eksponen adalah bilangan. Contoh bilangannya ada di huruf A adalah bilangan pangkat, dan huruf N adalah bilangan pangkat. Jadi yang di atas adalah bilangan pangkat, dan di bawah adalah bilangan pangkat. Oke, apa sih contohnya? Kita ganti deh huruf A-nya jadi angka 3, terus huruf M-nya kita ganti jadi angka 2. Berarti dibacanya 3 pangkat 2. Nah, kalau 3 pangkat 2 itu berarti sama aja kayak angka 3 yang dikali 3 kali 3. Jadi angka 3-nya itu dikali dengan 3 secara 2 kali gitu. Jadi kalau angka pangkatnya adalah 4, berarti 3-nya ada 4 kali. 3 kali 4 kali 3 kali 3 kayak gitu. Dan seterusnya. Jadi menyesuaikan aja ya. Terus di sini ada bilangan pokok negatif. Dan bilangan pokok negatif terbagi menjadi pangkat dan jumlah. Nah, dari sini kita guys. Jadi kalau ada suatu bilangan negatif yang digunakan dengan bilangan ganjil. Bilangan ganjil tuh kayak angka 3, 9, 7, 11, dan seterusnya. Maka hasilnya adalah bilangan negatif juga. Jadi kalau misalkan bilangan negatif berarti hasilnya bakal juga nih. Begitu guys. Terus ada pangkat 5. Kalau di pangkat 5 ini bilangannya yang bilangan negatif ini. Bilangan genap itu kayak 2, 4, 8, 10. Jika bilangan suatu bilangan positif. Nah, contohnya misalkan kayak -2 -5 pangkat 2. Nah, hasilnya pasti bakal jadi positif nih hasilnya. Berarti kalau -5 pangkat 2 hasilnya adalah 25. Hasilnya positif kan, bukan negatif. Nah, kayak gitu. Oke, kita lanjut. Di sini ada pangkat penjumlahan. Jadi yang dijumlah adalah pangkatnya, bukan angka pokok. Nah, gimana sih syaratnya kalau mau ngejumlahin angka pangkat? Nah, syaratnya bilangan pokoknya itu harus sama. Nah, di sini kan udah ada contoh nih yang di kotak pink. Kalau di sini tuh di bilangan pokoknya itu adalah huruf A. Nah, itu kan A pangkat M dikali A pangkat N. Nah, itu angka pokoknya sama-sama A kan? Nah, kalau sama-sama A berarti bisa kita jumlahin nih angka pangkatnya. Kenapa dijumlah? Karena di situ tandanya dikali. Kalau dikali berarti pangkatnya dijumlah. Nah, sebaliknya nih guys. Kalau dibagi berarti pangkatnya dikurang. Kayak gini. Kalau dibagi angka pangkatnya dikurang. Kalau dikali angka pangkatnya dijumlah. Nah, kayak gitu ya guys.
Nah, sama tapi angka pokoknya harus sama. Kita lanjut ke pangkat 0. Nah, di sini tuh pangkat 0 itu dikhususin banget. Kalau ada suatu bilangan yang pangkatnya 0, itu hasilnya tetap 1. Mau apapun itu angka pokoknya. Misalkan 5 pangkat 0, hasil tetap 1. 1000 pangkat 0, tetap hasilnya 1. Jadi harus diingat-ingat ya guys, jika ada bilangan yang berpangkat 0, hasilnya sama aja kayak angka 1. Nah, terus di sini nih, sekarang kita ketemu sama angka yang pangkatnya itu 0. Angka yang pangkatnya itu negatif. Nah, gimana nih kalau ada pangkat negatif? Kalau ada bilang pangkat negatif, berarti itu nanti berubah menjadi bilangan pecahan. Jadi 1/. Nah, misalkan ada A pangkat min N, berarti sama aja kayak 1/A pangkat N. Ini contoh deh, misalkan 2 pangkat min 3, berarti sama aja kayak 1/2 pangkat 3. Nah, jadi yang asalnya pangkatnya itu ada min, nah jadi hilang. Nah, karena udah ada angka 1 di atas, karena udah dibagi 1. Nah, next. Ada bentuk perkalian berpangkat. Kalau tadi bilangan pangkatnya itu dijumlah sama dikurang. Nah, sekarang bilangan berpangkatnya dikali. Jadi kalau ada tanda nih, kayak gini nih guys, kayak contohnya yang A kali B pangkat N. Nah, itu ada dalam kurungnya dulu kan. Nah, berarti itu sama aja kayak A pangkat N dikali B pangkat N. Jadi pangkat N ini masuk ke A sama masuk ke B gitu loh guys. Nah, sebaliknya, jadi kalau ada suatu bilangan yang pangkatnya sama tapi bilangan pokoknya beda, itu bisa kita sederhanakan menjadi pakai tanda kurung. Nah, kita sekarang ada di pembagian berpangkat. Kalau pembagian berpangkat itu kita pakainya per-peran ya, jadi pecahan. Nah, ini contohnya yang di lingkaran pink ini, yaitu A per B pangkat N. Berarti sama aja kayak A pangkat N per B pangkat N. Jadi tinggal N itu dimasukin ke dalam gitu loh ya guys. Jadi A pangkat N, terus dikali A pangkat B. Ya. Kemudian ada bilangan berpangkat dipangkatkan. Jadi maksudnya gini nih. Contoh deh. A pangkat M. Terus ada dalam kurung lagi nih. Dalam kurungnya dipangkatin lagi sama N. Nah, berarti kita nggak usah bingung, tinggal N dikali M aja. Jadi pangkatnya dikali sama pangkat. Tapi angka pokoknya itu masih tetap gak berubah. Yang berubah adalah pangkatnya karena harus dikali. Nah, terus di sini kita next ke bilangan berpangkat pecahan. Nah, kalau ada bilangan kayak A pangkat M per N, kalau kalian ketemu sama bilangan berpangkat yang pangkatnya itu angka pecahan per-peran gitu ya, nah kita nggak usah bingung, kita bisa mengubah ke bentuk jadi bilangan akar.
Nah, angka angka pokoknya tetap sama, tapi kita tambahin akar. Nah, bilangan pangkat yang di bawah, yang huruf N itu jadi penentu akarnya itu akar berapa nanti. Misal kita ke contoh ya, misalkan 5 pangkat 2, misalkan 5 pangkat 3/2. Nah, yang M-nya 3, yang N-nya itu 2. Terus A-nya adalah 5. Berarti kalau diubah jadi ke akar, itu sama aja kayak 5 akar 3, 5 pangkat 3 akar 2. Nah, kayak gitu guys. Oke, kita next ke materi selanjutnya. Nah, itu tuh baru awalan doang ya, baru dasar dari eksponen. Itu adalah adalah sifat-sifat dari eksponen. Sekarang kita lanjut ke materi fungsi. Nah, kita cari dulu deh, ada nggak ya? Nih, grafik fungsi. Jadi selain sifat-sifat eksponen juga punya grafik nih guys, punya grafik. Terus nanti kita juga bakal bahas materi tentang persamaan dan pertidaksamaan eksponen. Nah, di sini ya kita bakal belajar tentang grafik fungsi eksponen. Di sini udah ada rumusnya. Ini tuh untuk yang A lebih dari 1. Nah, bisa dilihat grafiknya seperti itu. Nah, terus selanjutnya ada sifat-sifat juga nih. Sifat-sifat grafik, yaitu Y sama dengan A pangkat X untuk A yang lebih dari 1. Di sini terbagi menjadi domain fungsi, range, dan ada beberapa lagi nih. Oke, untuk domain fungsi di sini tuh bilangan real ya angkanya, semuanya bilangan real. Terus buat yang range itu semuanya bilangan positif. Kalau domainnya bilangan real, range-nya itu bilangan positif. Nah, selanjutnya sifatnya itu tidak memiliki titik potong sumbu X. Tidak memiliki titik potong sumbu X. Nah, ini kita lihat di sini ke grafiknya. Ini grafiknya yang horizontal itu ini sumbu X dan yang ke atas itu sumbu Y. Nah, tadi kan dijelasin ya, tidak memiliki titik potong sumbu X. Nah, ini sumbu X-nya nggak ada titik potongnya kan. Nah, berarti itu adalah ciri dari grafik eksponen untuk A lebih dari 1. Selanjutnya titik potong di sumbu Y adalah 0,1. Nah, berarti titik potongnya ada di sumbu Y. Nah, di sini. Ya, benar nih. Sesuai dengan gambar. Kemudian memiliki asimtot datar. Nah, apa sih itu asimtot? Nah, asimtot adalah garis yang tidak menempel ke garis kurva. Jadi garisnya itu berimpit doang. Nih yang warna ungu, garis yang warna ungu itu tuh walaupun kayak kelihatan nempel sama sumbu, tapi itu sebenarnya enggak nempel, cuman berampit doang, tapi jaraknya emang hampir deket banget. Nah, itu namanya asimtot. Ya, yang terakhir adalah fungsinya naik. Nah, kita bisa lihat ini ke atas ya garisnya. Garis yang ungunya ke atas, sip. Nah, berarti artinya grafiknya itu naik. Ya, oke. Selanjutnya ini ada yang grafik untuk 0 kurang dari A
untuk A kurang dari 1 kurang dari 0. Nah, kalau kayak gini sifat-sifatnya kayak gimana sih? Kalau yang A kurang dari 0 kurang dari 1. Tetap sama buat domainnya bilangan real, terus range-nya juga bilangan positif. Sama ya, buat yang sebelumnya juga range-nya positif, domainnya juga bilangan real. Kemudian tidak memiliki titik potong di sumbu X, ya sesuai dengan gambar grafik. Kemudian titik potong di sumbu Y, ya benar di sini di 2. Di 1 ya, itu belum kena kedua. Kemudian memiliki asimptot datar, ya datar. Kalau tegak itu ke atas. Kalau ini kan ke samping ini. Kalau ke samping berarti datar. Kalau ke atas grafiknya set gitu. Nah, berarti itu asimptot tegak. Nah, tapi kalau yang di sini bedanya adalah fungsinya turun. Nah, ini fungsinya turun nih guys, fungsinya turun ke bawah. Kalau yang sebelumnya ke atas naik set. Nah, kalau yang ini kita turun set ke bawah. Bedanya di situ. Terus ini ada perubahan grafik fungsi eksponen. Nah, fungsi atau fx adalah sama dengan a pangkat x dengan a lebih dari 0 jika dicerminkan terhadap sumbu y, maka menjadi fungsi gx atau a pangkat min x. Nah, jadi bertolak belakang gitu loh guys kalau dicerminin. Hasilnya sama, bentuknya sama, tapi posisinya beda gitu loh. Jadi sama aja kayak kalau kita bercermin gitu loh guys. Nah, kita anggap ini sumbu Y-nya itu jadi cermin gitu ya. Jadi bentukannya masih sama kanan sama kiri, tapi kalau kita lihat di titik sumbunya itu tuh yang sebelah kanan positif, yang sebelah kiri negatif gitu ya. Terus yang kedua, dicerminkan terhadap sumbu X. Maka menjadi fungsi Gx sama dengan min A pangkat X. Kemudian kalau digeser ke atas sejauh C, maka menjadi fungsi Gx sama dengan AX tambah C. Nah, kayak gini ya guys gambarnya. Kemudian ada juga nih digeser ke bawah sejauh C, maka menjadi fungsi Gx sama dengan AX min C. Untuk sebelumnya aku minta maaf karena aku kurang memahami grafik yang ini, yang kedua ini, yang ini saya ini karena belum terlalu paham gitu. Tapi kalau yang sebelumnya itu aku udah ngerti kok. Nah, kemudian yang ini juga sama. Kita skip. Nah, ini udah selesai. Berarti kita lanjut. Oke, untuk materi yang grafik fungsi itu udah cukup. Kita coba cari ke persamaan dan pertidaksamaan eksponen nih guys. Ada nggak ya materinya? Coba kita lihat. Kita cari yang bukan video. Maaf ya, kalau sebelumnya di video ini terganggu. Karena aku kebetulan lagi sakit. Jadi lagi sakit batuk ya ini. Lagi sakit batuk sama flu. Jadi kalian harus sehat-sehat ya, jangan tumbang kayak aku gitu. Pola makannya dijaga. Nah, ini ada persamaan dan pertidaksamaan eksponen. Nah, ini kita langsung masuk ke bentuk-bentuknya.
jika bentuk yang pertama, jika A pangkat jika A pangkat fx sama dengan A pangkat p, maka fx sama dengan p. Bentuk yang kedua, jika A pangkat fx sama dengan 1, maka fx sama dengan 0. Bentuk ketiga, ada jika A pangkat fx sama dengan A pangkat gx, maka fx sama dengan gx. Nah, jadi yang diambil kalau bentuk yang ketiga itu, jadi kalau angka pokoknya sama, tapi angka pangkatnya beda, itu berarti kita tinggal kita tinggal lihat ke angka pangkatnya doang. Terus bentuk yang keempat, jika A pangkat fx sama dengan B pangkat fx, maka fx sama dengan 0. Kemudian bentuk yang kelima, jika fx sama dengan jika fx pangkat hx sama dengan gx pangkat hx, maka ini ada 3 option. Ada 3 option nih guys. Yang pertama, bisa fx sama dengan gx, hx sama dengan 0, jika fx-nya itu bukan tidak sama dengan 0, dan gx-nya juga tidak sama dengan 0. Atau yang ketiga, ada fx sama dengan min gx dengan hx-nya adalah bilangan genap. Ini ada bentuk yang ke-6, terus ini ke-7, dan ini yang pertidaksamaan. Yang pertidaksamaan itu jika kalau yang persamaan itu pakai tanda sama dengan. Kalau yang pertidaksamaan pakai angka kurang dari atau lebih dari ya. Nah, bedanya kayak gitu. Kayak ini kita cepetin aja. Yang pertama, jika A lebih dari 1, maka AX lebih dari A pangkat Y. Berarti kita tinggal langsung lihat ke angka pangkatnya doang. Karena itu angka pokoknya udah sama ya. Ini A. Yang berbeda adalah pangkatnya kah. Maka dari itu, kita langsung ambil pangkatnya aja. Terus kalau yang bawah, ini menyesuaikan ya. Yang atas itu artinya lebih dari, kalau yang bawah ini kurang dari. Nah, terus yang ini sekarang jika A kurang dari 0 dan A kurang dari 1, maka A pangkat X lebih dari A pangkat Y itu sama aja kayak kurang dari Y. Nah, jadi ini jadi beda. Yang asalnya lebih dari, berubah nih jadi kurang dari. Kalau A-nya kurang dari 0 dan kurang dari 1. Contohnya itu bilangan negatif. Nah, kalau bilangan negatif, angka pokoknya berarti nanti tandanya itu berubah. Kalau yang asalnya kurang dari berarti jadi lebih dari. Kalau yang lebih dari berarti jadi kurang dari. Nah, seperti itu ya guys. Oke, cukup sekian materi yang bisa aku sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you di video selanjutnya. Thank you. Bye-bye.